Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Kembali lagi di channel saya Desustika, masih tentang video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10 semester 1. Namun sebelum kita memulai materi, mari kita awali kegiatan ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10 semester 1 di bab kelima ini membahas tentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Nah, keadaan masyarakat Mekah. Masyarakat Arab, khususnya Mekah, pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Rasul adalah masyarakat yang memiliki kebiasaan 1. Menyembah berhala, 2. Suka mabuk-mabukan, 3. Membunuh baik perempuan hidup-hidup, 4. Merampok, membunuh, berzina adalah hal yang biasa dilakukan. B. Substansi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah. 1. Memperbaiki akhlak masyarakat Makkah yang mengalami dekadensi moral. 2. Memperbaiki dan meluruskan cara penyembahan Tuhan. 3. Menegakkan ajaran Islam tentang persamaan hak dan derajat di antara manusia. 4. Mengubah kebiasaan bertaklid kepada nenek moyang dan meluruskan segala adat istiadat, kepercayaan dan upacara-upacara keagamaan. 5. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan sabar, ikhlas dan tegas di antaranya dengan tidak memaksakan kehendak dan lemah lembut. C. Strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Yang pertama, secara sembunyi-sembunyi. 1. Penyebaran Islam hanya di kalangan keluarga dan sahabat saja. 2. Munculnya as-sabiqunal awwalun, yakni Siti Khadijah dari kalangan wanita, Ali bin Abi Thalib dari kalangan remaja, Abu Bakar Asy-Syiddiq dari kalangan laki-laki dewasa, Bilal bin Rabah dari kalangan budak. Dan 3. Dilakukan selama 3 tahun. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. 1. Turunnya surat Al-Hijr ayat 15. Yang kedua, dakwah dilakukan disampaikan pada semua masyarakat. 3. Kaum Quraisy menolak ajaran Islam dengan cara menyiksa kaum muslim. 4. Puncaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah atas perintah Allah dan karena penyiksaan sudah terlalu berat. D. Sikap kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sikap kaum Quraisy terhadap dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. 1. Kemarahan kaum Quraisy. Kemarahan orang-orang kaum Quraisy terhadap segala yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada masyarakat Mekah dianggap sebagai ajaran yang menghina leluhur nenek moyang mereka dan merendahkan atau menghina Tuhan-Tuhan berhala mereka. 2. Intimidasi terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya. Bangsa Quraisy melancarkan permusuhan dan intimidasi terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta pengikut-pengikutnya. Mereka memaksa budak-budak mereka yang telah masuk Islam untuk kembali kepada agama berhala. Apabila mereka menolak, maka siksaan atau penganiayaan sudah menanti sehingga mereka menyerah. Banyak pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah disiksa di luar peri kemanusiaan, terutama pengikut Islam dari golongan budak.
Adapun terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka belum berani melakukan gangguan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih dilindungi oleh paman beliau Abu Thalib. Di samping itu, beliau masih keturunan Bani Hashim yang mempunyai kedudukan dan martabat yang tinggi dalam pandangan masyarakat Quraisy, sehingga beliau masih disegani. Ketiga, mempengaruhi paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Abu Thalib. Beberapa pemuka atau tokoh Quraisy menemui Abu Thalib dan meminta agar Muhammad menghentikan segala kegiatannya dalam menyiarkan Islam. Apabila Abu Thalib tidak dapat melakukannya, maka mereka yang akan menghentikannya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil sikap menolak dan dengan tegas mengatakan kepada pamannya, demi Allah wahai paman, sekiranya mereka letakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan pekerjaan ini, menyeru kepada agama Allah, sehingga ia tersiar di muka bumi ini. Atau aku akan binasa karenanya, tetapi aku tidak akan menghentikan pekerjaan ini. Kunci sukses dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah. Kesuksesan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terlepas dari metode dan strategi dakwah yang beliau terapkan secara sistematis dan terprogram. Adapun di antara kunci sukses dakwah beliau di Mekah sebagai berikut. 1. Langkah awal. Nabi membangun kepercayaan masyarakat yang positif dari sisi pribadi dan akhlaknya. Dalam hal ini, sejak awal beliau telah mampu menyandang predikat Al-Amin. 2. Sebagai langkah awal dakwahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah dengan rahasia dan memilih objek dakwah yang paling dekat dengan beliau seperti istri, keluarga, dan para sahabat dekatnya yang dapat dipercaya. 3. Setelah ada perintah dakwah secara terang-terangan, beliau langsung melakukan dakwah secara terbuka dan mengambil langkah strategis untuk mengumpulkan masyarakat dengan memanfaatkan kesan publik akan kejujurannya untuk memasukkan pesan dakwahnya kepada mereka dan besarnya kasih sayang Abu Thalib kepada beliau sebagai langkah bertahan. 4. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengembangkan sikap lebih mementingkan keselamatan umatnya di atas dirinya. Nah, itulah materi pendidikan agama Islam kita. Cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Namun sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan taradahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini pertemuan kita, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita tutup bersama-sama dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.